Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian ini kita akan bahas lebih jauh tentang tema materi kita dengan subtema pemimpin yang mampu meninggalkan zona nyamannya. Nah, pemimpin yang sudah merasa mapan dalam zona nyamannya adalah pemimpin yang sudah berhenti maju, berkembang, dan juga sudah berhenti untuk tidak lagi mau dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan situasi, kondisi yang dia sudah gapai atau dia sudah dapatkan. Nah, kemapanan seorang pemimpin dalam zona amannya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat membunuh bahkan mematikan visi yang sudah Tuhan taruh atau yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Juga bisa membunuh misi yang sudah Tuhan percayakan untuk kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Termasuk juga tujuan hidup kita bisa putus di tengah jalan. Harapan-harapan kita bisa mentok hanya seumur jagung kalau kita sudah terjebak dalam zona nyaman kita, Bapak Ibu. Bahkan kreativitas, loyalitas, komitmen, serta kemampuan kita untuk terus maju berkembang dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, dalam kepemimpinan, termasuk juga dalam mengembangkan usaha dan bisnis, itu bisa terbunuh secara otomatis, Bapak Ibu. Kalau kita sudah terjebak di dalam yang namanya zona nyaman. Misalnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin, kalau terus mempertahankan zona nyamannya, artinya apa? Nggak mau diangkat oleh Tuhan, dipindahkan oleh Tuhan ke tempat yang tidak aman. Maka sebenarnya tanpa disadari oleh orang bersangkutan, dia tidak mau lagi dipakai oleh Tuhan. Ya, dia sudah berhenti untuk maju, berkembang, dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dia tanpa menyadari, dia sendirilah yang mengakhiri karir kepemimpinan yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan baginya untuk semakin lebih tinggi dan semakin lebih tinggi. Tapi dia bunuh secara pelan-pelan karena dia mempertahankan hidup di dalam zona amannya. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pemimpin yang dinamis. Dinamis itu artinya harus keluar dari zona nyamannya Bapak Ibu. Dan mau terus dipakai oleh Tuhan, kita harus mau meninggalkan zona nyaman kita. Walaupun zona nyaman itu seringkali membuat kita terlena. Ya, zona nyaman itu seringkali bisa membuat kita terlena Bapak Ibu. Karena merasa ya sudah aman-aman saja. Nah, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau keluar dari zona nyaman itu. Karena dengan kita keluarnya dari zona nyaman itu sebenarnya, ya kita sedang merespon. Kita sedang membuka diri kita sedang mau dipakai dan diberkati oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Untuk mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar. Untuk menuntaskan target-target Tuhan yang masih amat terlalu banyak bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka untuk itulah firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 ayat 10 mengatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ayat ini memberikan sebuah konfirmasi buat kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita sudah diberkati oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kecil, maka kita tidak boleh stagnan.
Hanya terus bergulat, berputar-putar, dan juga hanya menikmati perkara-perkara kecil atau kepercayaan-kepercayaan kecil yang sudah Tuhan kasih. Nggak boleh kita berpuas diri hanya sampai di situ. Karena Tuhan rupanya juga masih punya target besar, tujuan besar, rancangan besar, master plan besar yang mau Tuhan percayakan buat kita lagi, Bapak Ibu. Yaitu menyangkut bicara masalah perkara besar. Maka untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita ada dalam zona nyaman, dengan fasilitas, sarana, posisi, pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan yang sudah Tuhan berikan, puji Tuhan untuk itu. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Jangan langsung kita berkesimpulan, ya sudah, sampai di sini dan hanya sampai inilah, saat inilah. Dan hanya inilah yang Tuhan mau percayakan, yang mau Tuhan berikan buat saya. Nanti dulu. Karena kalau konsep itu yang ada dalam hati dan pikiran kita, kita sudah terjebak di dalam yang namanya zona nyaman. Karena itu baru kita setia melakukan mengerjakan perkara kecil. Dan jangan lupa tadi ada perkara besar, ada target besar, ada misi besar, ada master plan besar Tuhan yang masih mau Tuhan percayakan bagi kita. Untuk itulah sebenarnya Tuhan menciptakan kita ke dunia ini tidak hanya sebatas ada dalam rahim, lalu kita lahir ke dunia ini, dan Tuhan tidak membuat kita stagnan, hanya umur 1, 2, 3 tahun Bapak Ibu. Tuhan terus tambahkan usia kita sampai seperti dewasanya kita hari-hari ini. Itu bicara masalah. Tuhan juga tidak mengharapkan kita ada dalam zona nyaman sebagai bayi yang ada dalam rahim. Kan nyaman banget itu Bapak Ibu. Waktu kita dalam rahim. Karena kita tidak perlu merasa dingin. Kita tidak perlu merasa ada kekurangan. Karena kita selalu disuplai makanan, asupan, vitamin dari ibu yang mengandung kita. Nyaman kan Bapak Ibu? Tetapi Tuhan tidak mau kita hidup dalam zona nyaman, dalam kandungan itu sampai seumur hidup. Tapi Tuhan bilang cukup hanya sampai maksimal 9 bulan saja. Maka Tuhan memberangkatkan kita dari zona nyaman dalam rahim ibu kita dengan cara apa? Kita dikeluarkan dari rahim ibu kita dengan kita lahir ke muka bumi ini. Itu salah satu contoh bagaimana Tuhan mengubah zona nyaman kita dalam rahim. Supaya kita tidak terdinabubukan dalam kenyamanan di dalam rahim ibu kita, Bapak Ibu. Maka Tuhan lahirkan kita ke muka bumi ini. Memang waktu kita lahir ke muka bumi ini langsung ada rasa tidak nyaman. Salah satunya waktu kita lahir langsung ada rasa apa? Maka waktu kita lahir, saya nggak tahu masih ingat Bapak Ibu atau tidak, tapi boleh ditanya orang tua masing-masing. Rata-rata bayi waktu dia lahir ke dunia langsung nangis. Kenapa nangis? Itu adalah respon bahwa ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Maka dia berteriak, maka dia menangis. Bisa saja itu rasa dingin, rasa haus, rasa lapar. Itu adalah proses bagaimana Tuhan memindahkan kita dari zona nyaman dalam rahim ibu kita ke zona yang tidak nyaman. Dengan kita lahir ke dunia ini. Namun waktu kita lahir ke dunia ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun awal mulanya kita tidak nyaman. Karena kita apa? Merasa dingin, haus, lapar. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita mati dalam ketidaknyamanan itu. Karena terbukti hari, bulan, tahun-tahun kehidupan Bapak Ibu sudah lalui sampai usia kita seperti sekarang ini. Di dalam zona ketidaknyamanan itu pun Tuhan tidak pernah lepas tanggung jawab. Dia selalu memelihara, menjaga, memimpin, menyertai, memberkati kita. Maka disinilah sebenarnya kita perlu pahami. Ya, pentingnya keluar dari zona nyaman. Pertanyaan lebih lanjut lagi adalah, apa yang dimaksud dengan zona nyaman? Jadi sudah Tuhan Yesus Kristus, pengertian nyaman adalah perasaan segar, nikmat, menyenangkan, tanpa tantangan, tanpa persoalan, tanpa pergumulan. Itulah gambaran dari yang artinya nyaman, Bapak Ibu. Tanpa target, tanpa tekanan, tanpa tujuan, tanpa visi, tanpa kreativitas,
tanpa berbuat apa-apa, alias stagnan kan? Itu yang dimaksud dengan nyaman. Dan ada banyak manusia di dunia ini mendambakan hanya berhenti pada hidup nyaman. Itulah yang menjadi sebab kenapa banyak manusia di dunia ini stagnan hidupnya, tidak mengalami kemajuan dan perkembangan, tapi kemunduran. Baik rohani, baik karakter, pola pikir, bahkan juga apa? Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bisnis, dan usaha. Stagnan. Dan stagnan itu akan berakibat pada kehancuran, Bapak Ibu. Nah, ketika nyaman dihubungkan dengan zona, zona itu kan situasi, keadaan. Maka zona nyaman itu mengandung arti tidak lagi menyenangkan, Bapak Ibu. Karena sekali lagi, zona nyaman itu membuat kita tidak perlu berusaha keras, berjuang keras, tidak perlu berpikir keras, juga tidak perlu berdoa keras dan juga beriman terus-menerus kepada Tuhan. Karena merasa gini-gini aja sudah cukup. Gini-gini aja sudah nyaman. Kan itu kan Bapak Ibu. Maka berangkat dari situ Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan zona nyaman. Zona nyaman itu adalah keadaan perilaku seseorang yang berada dalam kondisi tanpa menghadapi tantangan. Ya, tanpa ada halangan, tantangan, persoalan, pergumulan, rintangan, atau tanpa tujuan, tanpa visi, tanpa misi, dan juga tanpa target. Itu salah satu arti daripada zona nyaman. Di mana perilaku, pola pikir, tindakan, dan perbuatan orang yang bersangkutan ya berada pada tingkat kinerja yang stabil. Stabil itu berarti tanpa gangguan. Ya, tanpa tantangan, tanpa tujuan, namanya juga stabil. Namanya stabil berarti nggak usah ada target kan Bapak Ibu, yang penting hidup. Itu aja. Kecenderungannya biasanya orang itu akan selalu menghindar, menjauh, bahkan terbebas dari yang namanya risiko. Dan ujung dari semua itu, orang itu akan cenderung malas, 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 malas untuk maju. Malas bertumbuh, berubah secara rohani, malas maju secara jasmani, malas maju dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanannya, malas berpikir maju, dan malas berkreativitas, dan malas melakukan segala sesuatu untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka itu saya katakan dari orang yang sudah terjebak dalam zona nyaman, dia sedang stagnan, yang cenderung stagnan itu akan membuat dia makin terpuruk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka orang yang sudah hidup di dalam zona nyamannya, Bapak Ibu, tidak ada ruang untuk maju dan berkembang buat dia. Tidak ada langkah-langkah iman yang lebih lagi bisa dia dapatkan, bisa dia rasakan. Tidak ada lagi perkara-perkara besar yang bisa dia lakukan, dia kerjakan. Karena dia sudah stagnan. Dia sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah. Bahkan orang yang sudah ada dalam zona nyaman, tidak akan ada lagi yang namanya perkembangan. Ya, tidak ada kebahagiaan yang terus bertumbuh dan berkembang. Karena udah stagnan kan? Tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan. Bahkan orang yang sudah terjebak dalam zona nyaman tidak ada prestasi. Tidak ada karya yang bisa lebih lagi dia lakukan, dia kerjakan. Nggak ada.
Karena sudah terjebak dalam zona nyaman. Maka dengan demikian orang yang sudah terjebak dalam zona nyaman itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sudah pasti kemunduran, stagnan, kemalasan, kebosanan, ketakutan, kejatuhan, bahkan kehancuran. Saya kasih contoh. Waktu Daud sudah ada dalam zona nyamannya sebagai raja, maka waktu itu dia sudah lebih cenderung menikmati kehidupan mewahnya di istana kerajaan dari Daud. Karena dia sudah terjebak dalam kenikmatan, hidup di dalam istananya, maka dia tidak lagi ikut berperang melawan musuh-musuhnya pada zaman itu. Tapi dia lebih banyak sibuk, ya, kalau zaman sekarang nonton sinetron, nonton TV, dengan berbagai jenis program-program yang lain. Dia udah kebanyakan tidur, Bapak. Tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi berdoa. Bapak Ibu tahu apa akibatnya yang dilakukan oleh Daud? Iblis menggiring hati dan pikirannya untuk mengintip istri sang jenderalnya, Uria, istri Uria, yang sedang lagi mandi. Itulah sebab akibat yang menyebabkan Daud itu dihukum dan dimarahin oleh Tuhan. Itu salah satu contoh konkret di Alkitab. Konsekuensi atau akibat fatal kalau orang sudah ada dalam zona nyaman. Hal yang sama waktu Salomo sudah merasa aman dan nyaman dengan semua kemewahan yang dia punya, dengan semua fasilitas, harta, hikmat yang dia punya. Apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa poligami. Ini fakta menunjukkan hidup dalam zona nyaman itu membawa sebab akibat pada kemunduran, stagnasi, kemalasan, kebosanan, kejatuhan dalam dosa, bahkan juga kehancuran dalam rumah tangga, pelayanan, usaha, dan bisnis. Lalu pertanyaan lebih lanjut, apa sih dampak